Oke. Di dalam fikih itu ada umul balwa. Ini bukan lewat, bukan salah seperti itu. Jadi ada yang namanya najis yang dimaafkan. Contoh, misalnya kalau itu selama boleh kayaknya kalau 14 mungkin sejarah. Jadi ada umul balwa itu adalah najis yang disepakati untuk dimaafkan. Salah satu misalnya kalau di Indonesia najis dari kotoran cicak. Jadi kalau misalnya Anda di Indonesia itu masuk masjid dalam keadaan suci, lalu di sajadah di apa ada kotoran cicak kemudian Anda tersentuh, itu tidak membatalkan sholat. Itu betul Pak, kalau nggak salah seperti itu. Jadi apapun hewan yang umum di area itu, misalnya ada tikus, kotoran tikus atau kalau di manuk gereja, manuk gereja ya, burung gereja, ini tahu kayak mingguan. Oke, termasuk nyamuk, karena apa? Nyamuk darahnya tidak mengalir. Jadi dengan tidak usah khawatir masalah najis yang Anda tampil tadi. Mumpung bahas najis ini, mohon maaf sekali, karena Anda kan sering mendatangkan ustaz-ustaz dari Indonesia dan setiap ustaznya memang beda-beda gitu. Saya ulangi, ustaznya beda-beda dan Anda pun punya potensi yang beda-beda. Kalau seumpama yang Anda datangkan itu ustaz yang restricted, ustaz yang keras atau ketat dalam menjalankan hukum syariat, itu tolong Anda jangan langsung merasa Islam itu harus begini. Misalnya ada pertanyaan apakah ini najis sholat tidak sah. Hati-hati, kadang ada ulama itu keras begini. Ada ulama yang misalnya kalau kita atahiyat itu mau salam saja, kan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu salam ya. Ada ulama yang mengatakan kalau kita bacanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu nggak salah, nggak sah. Jadi harus assalam. Kalau bacanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada ulama yang sampai sebegitunya. Tapi jangan khawatir. Karena apa? Jadi, saya tidak mengatakan ulama itu kurang atau apa. Beliau tetap punya pegangan. Cuma ada kalanya ulama itu ngomong ke siapa? Kalau ngomong ke santri biasanya ketat. Karena itu murid. Kalau Anda kan bukan murid saya. Jadi kalau saya mubalik atau kiai ngomong ke jamaah umum, maka harusnya biasanya dia itu akan mempermudah Islam. Karena apa? Di dalam Islam, fikih tanpa tasawuf, tanpa pendekatan pengenalan pada Tuhan, fikihnya akan kaku sehingga tidak benar. Tapi tasawuf tanpa fikih akan kacau, harus berbarengan. Makanya dengan aku saya ulangi lagi, tolong kalau mendengar ustadz yang dikit-dikit haram, tolong jangan langsung dimasukkan ke hati. Karena ada orang, ini bisa nih, ada orang dia mendengar di TikTok atau YouTube, ini jinabah, kamu kalau gini harus mandi jinabah, ini dosa, ini gini, kamu tidak sah, sholatnya tidak sah, kamu kalau menang najis bola tuh, kamu jadi dosa. Wow. Akhirnya dia itu sampai pada kesimpulan kena najis itu dosa. Pertanyaannya, najis apa yang bikin dosa? Bahkan baru itu bola tuh. Banyak sekali orang yang salah kaprah. Jadi ada orang membunuh anjing, alasannya apa? Najis bola tuh. Sejak kapan kena najis itu dosa? Yang dibunuh anjing dengan alasan najis bola tuh. Padahal cukup kalau kamu kena anjing, cara baksonya gini, kamu dibunuh anjing. Betul. Ada lagi, di daerah saya gitu, ada orang itu ngaji kepada ustaz, saya nggak tahu, tapi itu atau apa. Dia mendengarkan soal bab mandi jinabah, penyebab bukan mandi jinabah. Kebetulan si ustaz itu agak keras, mandi jinabah itu harus semua basah.
harus semua basah, nggak boleh sampai ada yang kering, sampai ada yang kering